Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha baik yang telah mempertemukan kita dalam acara home sharing kali ini. Insya Allah akan membahas tentang Tibun Nabawi dan insya Allah ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW sebagai suri teladan terbaik yang memang semua ajarannya itu sangat baik untuk kita teladani ya. Salah satunya insya Allah kita akan bahas tentang ilmu Tibun Nabawi. Apa itu Tibun Nabawi? Semuanya pasti tahu ya. Tibun, apa itu tibun? Kedokteran Nabi, jadi kedokteran Nabi. Tibun Nabawi itu kedokteran Nabi. Nanti kita akan belajar jadi sehat ala Nabi gitu ya. Jadi memang kita semua tahu Rasulullah itu manusia mulia, manusia yang Allah sempurnakan, bukan sendirinya dia banget mulia, Allah muliakan. Memang satu-satunya Rasulullah ya. Dan memang Allah berikan kesempurnaan dalam segala aspek kehidupannya, terutama dalam kesehatannya. Kita tahu beliau sakit berapa kali? Dua kali. Dan itu kapan? Bukan kena sihir. Bukan karena timbul dari dalam dirinya sendiri ya. Karena memang kena sihir, kena racun ya, kena racun. Nah, kena racun. Terus kemudian yang terakhir sakitnya Menjelang meninggal ya. Menjelang azal. Di situ Rasulullah drop dalam segi mental. Beliau sedih karena akan meninggalkan umatnya. Disitulah Rasulullah sakit ya, di situ. Nah, di selain itu Rasulullah kesehatannya sangat paripurna. Kenapa bisa sehat seperti itu? Dan itu Rasul ajarkan kepada para sahabatnya, sehingga terbukti ketika di Madinah ada seorang dokter Yahudi ditugaskan untuk di daerah Madinah. Dalam 2 tahun dia tidak menemukan pasien satupun, sampai kebingungan. Kenapa di sini tidak ada orang sakit? Akhirnya Yahudi itu bertanya kepada salah satu seorang sahabat, kenapa kalian tidak pernah sakit? Oh, karena Rasulullah sangat mengajarkan tentang kesehatan. Bagaimana? Ya kita bahas ya. Tibun Nabawi. Cantik di sini. Jadi, ketika sakit itu, apa yang harus diprioritaskan? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya yang harus pertama diprioritaskan itu menggali kekuatan fitrah. Kita itu sudah Allah titipin kekuatan fitrah, dan kekuatan fitrah itu harus mencapai puncaknya 90%. Kalau ini kurang, maka di situ akan terjadi sakit dan akan memang susah sembuhnya. Apa kekuatan fitrah yang 90% itu? Yang pertama, kekuatan fitrah itu spiritual. Maafnya arawan tulisan dokter peribahasa. Padahal dokter mah ku jadi dokter lagi karena tulisannya aralus. Ayo butut mah kan untuk meresepkannya. Saya mah asli bututnya gitu. Spiritual. Spiritual ini harus mencapai puncak sampai 50%. 50%. Kekuatan apa? Fitrah. Yang pertama itu spiritual harus sampai mencapai 50%. Apa saja yang dapat menguatkan spiritual? Yang pasti ibadah kita, kedekatan kita dengan Allah. Kenapa? Karena ketika kita dekat dengan Allah, apapun mau kita pasti Allah berikan. Apalagi tentang kesehatan. Makanya mintanya ke Allah. Yang harus tahu, yang maha memahami kita tuh Allah gitu, bukan dokter. Ya bukan nyalain dokter maksudnya. Kalau dokter kata dokter gini, coba sesuaikan dengan bener gak? Allah juga ada gitu, petunjuk dari Allah juga ada, yaitu Quran dan hadis. Sesuai tidak gitu ya, seperti itu. Jadi kekuatan spiritual harus sampai 50%. Apa saja yang akan menguatkan spiritual kita, ibadah kita yang mana? Yang pertama itu sholat. Kenapa sholat bisa menguatkan spiritual? Karena dengan sholat adalah waktu terbaik dan paling dekat dengan Allah. Mata sholat, mata asal-asalan. Jadi nu asal-asalan mah mau nguatkeun spiritual. Nu aya naon wailul lil
musolin, kalah ngajerumuskeun kana neraka lamun salatna asal-asalan, lamun salatna lalai. Jadi salat yang menguatkan spiritual itu yang memang salatnya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah ya. Dari mulai wudu di, nah dalam segi wudu juga ada perbedaan ya, ada perbedaan. Pahami aja ayat Al-Qur'annya. Yang wudu itu surat Al-Baqarah apa ya, yang basuh tangan itu ya, basuh muka, basuh ini semuanya sama. Tapi ada yang suka beda, basuh kepala gitu. Kepala mana? Itu terjemahannya jelas, kepala, bukan jidat, bukan rambut, tapi kepala. Jadi basuh kepala gini putar. Jadi semua menyeluruh kepala. Itu teh ajarkan anak teh kepala, wudu teh kepala. Masya Allah, ternyata dari wudu aja. Kenapa wudu kita harus benar? Di situ selain menggugurkan dosa, di situ ada perbaikan sel-sel kulit, ya. Ada pencerahan buat ke otak. Jadi lamun wudu teh kudu karaos tiis, Bu. Wudu teh kudu karaos tiis. Tah, di situ teh ngebuka lagi oksigen, darah lancar lagi. Tina wudu wae. Mata sholatnya yang benar itu tergantung wudunya kan? Ya, wudunya benar, sholatnya dijamin benar. Nah, ini sholat yang menguatkan spiritual itu diawali dengan baik dan benarnya wudu ya. Kemudian sholat yang khusyuk. Aduh, khusyuk teh bunyinya bukan gini tau. Kan ada yang mengajarkan Allahnya dia khusyuk. Khusyuk tuh bukan begitu sebenarnya, Bu. Kalau kita ngejarnya khusyuknya seperti itu sulit, mau khusyuk. Da urang mah barang ilang juga ingetna keur sholat. Segala ada di mikir sholat. Mendadak arah. Iya. Tapi itu namanya sholat khusyuk harus diusahakan, Bu. Harus diusahakan. Khusyuk itu memang ihsan ya. Khusyuk itu ihsan. Jadi seolah-olah kita melihat Allah, kalaupun enggak Allah yang melihat kita. Itulah khusyuk sebenarnya. Cuman bukan berarti sampai si ganu tapak gitunya. Jadi khusyuk teh kieu, Bu. Ibu tanya Allahu Akbar sekan ingat, eta kunci di dinya. Cepat hati teh istighfar, astagfirullah saya lagi sholat. Nah, itulah khusyuk. Jadi ingetan lagi ke sholat, bahwa saya lagi sholat sampai tahiyat terakhir. Ayo ingat langsung istighfar, saya lagi sholat. Sampai assalamualaikum tuh kita tuh memang lagi sholat. Ingat, lagi berhadapan dengan Allah. Nah, itulah sholat yang akan menaikkan, meningkatkan, menguatkan spiritual. Ya. Kemudian tadi kan nanti ya harus pakai pisau. Tadi kan ya wudunya yang baik dan benar, kemudian harus khusyuk, kemudian harus tu'maninah. Tah ajarkan anak-anak teh tu'maninah. Itu penting tu'maninah teh. Selain memang tu'maninah itu sudah kewajiban kita, ini sudah memang seharusnya, dan ada manfaatnya untuk kesehatan. Ada manfaatnya kesehatan. Iya nanti ya, boleh ya. Mau mangga cina teh. Harus pakai pisau sayang. Nah, jadi sholat yang menyehatkan itu harus tu'maninah. Tu'maninah tuh gimana? Jadi Bu, gerakan sholat itu sok ternyata diteliti itu senam terbaik, Bu. Senam terbaik itu sholat. Mau memperbaiki semua organ tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki di sholat, Bu, adanya. Entong kia ayeuna mah hayu urang senam, ieu cenah senam jantung cenah bari mulai kakan. Bari kita di jalan. Di mana sehatna? Siga nu sehat eta mah, Bu. Rarasaan sehat, aakuan sehat. Diperiksa jantungna ka dieu sehat. Dalam kitu sehat mah. Senam terbaik mah hanya ada dalam sholat. Dan ternyata kan ya Bu ya, sholat itu benar-benar ketika sudah mendapatkan tu'maninah, itu akan mendatangkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, itu kan kejernihan pikiran. Sampai kan banyak orang yang masuk Islam hidayahnya dari sholat kan. Zaman perang di Palestina juga ada Israel yang ningali sholat eta keur naon cenah bukan. Terus manehanana miluan gituan cenahnya. Tapi nah cenah jadi asa lebih bugar badan lebih sehat. Hanya masuk Islam. Jadi gitu Bu, tu'maninah. Nah, sekarang kita tuh dikupasin sama Ibu ya. Neng di sana. Di sana iklan. Geser sayang. Nah, pintar, solehah, cantik, ganteng sana. Nah, itu sholat yang tu'maninah. Bu, dalam gerakan sholat, kenapa itu disebut senam terbaik? Sholatnya perhatikan Bu, jangan sampai anak-anak aduh Bu, eta kumaha sehatna. Bismillah, udah niat udah ini ya Allah. Di situ ada apa Bu? Perbaikan organ paru-paru.
matak sing husu sing fokus sing tumanina teh karena ada untuk kesehatan kita juga sholat teh. Dan itu senam terbaiknya paru-paru terbuka, dia siap menyerap udara gitu ya, dia siap mengeluarkan udara yang kotor. Jadi fungsi paru-paru sedang bagus. Kemudian kita gini ya, terus kita ruku teh sing kunaon ruku teh kudu kitu teh aturannya teh, karena memang di situ ada apa, perbaikan organ ginjal. Ginjal itu kalau sudah sakit paling susah disembuhkan, makanya sholat sing bener ini Itu harus lurus ya? ya, harus sejajar. Dan ini Bu, cengkram aja daripada sesorodotan. Iya. Cengkram cengkram ini sejajar ini di sini tatu manina teh kan Bu, bacaan sholatnya kudu tartilnya, lain ngoswe nu tartilnya bacaan sholat, tapi ulah ditarikeun oge harus ada ini ya suara sedikit. Itu teh harus pelan-pelan baca, pahami artinya itu ya Bu ya, supaya si ginjal teh bener-bener perbaikan. Lamun kieu mah iraha perbaikanana. Tahan sebentar, disitulah tumanina, disitulah perbaikan. Tumanina ya, tumanina itu tenang, tentram, dan memang ada perbaikan untuk organ tubuh kita. Nih, kemudian kita sami Allahu liman hamidah ya. Di situ ada apa Bu? Ini pencernaan sedang diperbaiki. Jadi pencernaan itu kan memang harus kuat supaya dia memang mencernanya apa maksimal ya. Si anu kuduna hancur benar-benar hancur. Dari situ organ tubuh kitanya. Makanya bacaannya harus tartil, harus khusyuk, harus tahu baca artinya gitu. Artinya. Nah, udah. Kemudian kita nanti Masya Allah di sini Bu, di sujud kita itu pertama sujud toh langsung kan apa frekuensinya dekat dengan Allah ya. Kalau dekat dengan Allah otomatis kan dengan sendirinya sejuk hati ini, tentram hati ini ya. Dan di situ sayang bareng-bareng sama temennya. Di sujud itu Bu, ternyata setelah diteliti menurut ilmiahnya ya, ketika kita sujud ini, makanya posisi harus benar-benar ini. Bu, bayangkan bumi ini sedang menyedot semua beban masalah kita. Seret, mata nusok sirah-sirah kemudian sujudnya tuh bener, sujudnya tuh khusuk, tetumanina, dak lamun tumanina mah naon ge panyawat bakal kesedot ku bumi. Sedot Bu, dasar rasakan sedotannya teh bikin kita, makanya di situ teh usahakan tahan nafas Bu, tahan nafas sekuat kita, tahan nafas. Nah begitu diangkat ternyata Bu, bumi teh apa, engkau mah disedot semua beban, semua punya dikasih kekuatan step dengan sendirinya. Jadi kepala ini teh harusnya sudah bersih dari apapun kalau sujudnya benar tuh ya. Disitulah sholat akan menguatkan spiritual. Makanya seorang ibu teh madrasah pertama, pendidik pertamanya komo sholat saum kita mah kudu apati urang budak tanya sebelum dia dari guru yang nanya. Nah ini, dan sholat itu harus yang paling sering diingatkan. Kadang-kadang ada anak itu dipelongkon emang, makanya disitulah perjuangannya. Terus ingatkan sampai sudah dewasa anak memang sudah bisa memahami, sudah bisa mempraktekannya dengan sempurna gitu. Jadi di bawah dewasa mah tiap hari diingatkan sholat mah tiap hari. Subuh karunya tunduk keneh, jangan ingatkan. Sampai anak saya begini, gadang dah aku sempurna teh gini gadangnya gadang. Tapi kan sholat subuh sebelum ada harus sudah bangun. Nah, harus bangun. Dia teh tahu, oh iya ya mah ya cenah, kalau mama ngebangunin itu mama teh sayang sama aku cenah. Nanti kalau aku nggak dibangunin aku teh bakal jadi bahan api neraka cenah kalau sholat subuh nggak bener. Jadi harus memang sholat itu apa tuh harus paham, harus ngerti gitu ya.